Telak banget jawaban Pak Joko Widodo, di mana Tifa mengatakan kalau dia adalah seorang peneliti mengenai ijazah Pak Joko Widodo. Namun demikian Pak Jokowi menjawab bahwa saya atau ijazah bukan bahan penelitian. Ya, itulah jawaban Pak Jokowi, sungguh makjleb sekali, akhirnya membuat Tifa menjadi tidak berkutik. Tanggapan Ijazah. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi Peneliti, Pak. peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan, maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti, benarkah dia punya ijazah asli, yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law,
dan tidak ada kriminalisasi. Abang sebagai alumni UGM berani membongkar kasus ijazah palsu Jokowi ini, Bang, dengan segala risikonya, Bang? Jelas lah sudah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Azhar penipu. Betul. Tito Karnavian, ingat kau, Kilometer 50. sampai hidup saya habis nafas saya kejar kau. Tito Karnavian penipu, manipulasi, memanipulasi barang bukti digital. Pakai Iraj Shop, Freemake dan Iraj Shop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Tito Karnavian, sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Nggak berani menantang saya kan di pengadilan, karena saya punya bukti yang mematikan. Rakyat yang mendukung, Pak. Tito Karnavian ini musuh negara ini. Pak Prabowo, Kenapa dikasih ke Jokowi? kenapa dijadikan Menteri Dalam Negeri lagi itu? Pengkhianat itu, Pak. Dia memegang itu. Ya. Kalau Bapak punya waktu 5 menit, 10 menit, saya menjumpai Pak Prabowo, selesai ini barang juga, Pak. Baik kasus KM50, kasus Bina Cirebon. Pak Prabowo Subianto ganti itu Listio Sigit Prabowo. Ya, sudah terlalu lama sejak Januari 2021. Ya, orang yang terlalu lama menjabat itu pasti tends to abuse the power. Ya, cenderung untuk mengabuse, ya, menyalahgunakan kekuasaannya. Dan laporan dari saya pun tentang Tito Karnavian dan Krisnamurti juga nggak ditanggapi. Artinya dia tebang pilih. Dia memilih bungkam daripada dia harus menangkap Tito Karnavian. Terus kasus ini, ya silahkan periksa gitu loh, siapapun yang kalian anggap penting untuk diperiksa, kan begitu. Tetapi harapan kami, tempatkan hukum seperti kata orang hukum, ya, equality before the law. Jadi semua sama di depan hukum. Jadi hak kami sama dengan hak Joko Widodo. Jangan dilupakan itu. Ya, itu aja pesan dari saya. Terakhir, Pak Prabowo Subianto secepatnya itu ganti Listio Sigit Prabowo itu, Pak. Oke, ditegaskan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini sahabat Dr. Tifa, saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah keadaan di tanah air kita Indonesia tentang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto setelah 5 bulan menjabat. Banyak pengamat berpendapat, kok Presiden Prabowo selama 5 bulan memimpin pemerintahannya terkesan seperti lemdak ya dalam memimpin pemerintahannya gitu ya. Lemdak itu artinya bebek lumpuh gitu. Nah, kita coba analisis apakah pernyataan ini, pendapat ini benar ya. Kalau benar pendapat ini, Presiden Prabowo mengalami situasi lemdak dalam pemerintahannya, itu berarti ia kehilangan efektivitas dalam mengambil keputusan atau menjalankan kebijakan, baik karena faktor internal maupun eksternal. Nah, ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan Prabowo berada dalam posisi lemdak. Kesan bahwa Presiden Prabowo bisa menjadi lemdak, yaitu pemimpin yang lemah dan tidak efektif gitu ya, mengambil keputusan tuh nggak efektif gitu. Cukup masuk akal sih jika melihat dinamika kekuasaan saat ini. Ada beberapa faktor yang mendukung kemungkinan ini. Yang pertama, Presiden Prabowo terjebak dalam bayang-bayang Jokowi. Presiden Prabowo kan naik kursi kepresidenan dengan dukungan penuh, dukungan besar dari Jokowi dan mesin politiknya. Ini membuatnya harus mengakomodasi kepentingan Jokowi dan para kroninya, termasuk para oligarki yang selama ini bernaung di bawah Jokowi. Jika Presiden Prabowo tidak segera menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan independen, ia bisa terjebak menjadi presiden boneka yang hanya melanjutkan agenda lama tanpa adanya inisiatif baru. Yang kedua, Presiden Prabowo tidak memiliki kekuatan politik yang solid. Partai Gerindra memang menang, tapi nggak cukup dominan dibandingkan PDIP yang besar atau koalisi yang masih memiliki loyalitas pada Jokowi. Sedangkan Jokowi masih memiliki kontrol besar atas kabinet, karena menteri-menteri kuncinya masih tetap ada di kabinetnya Presiden Prabowo, dan mereka bisa saja lebih loyal pada Jokowi daripada Presiden Prabowo. Ingat ada sebuah video yang memperlihatkan betapa Menteri Bahlil aja itu masih cium tangan Gibran gitu, yang anaknya Jokowi, sedangkan dengan Presiden Prabowo beliau cuma salaman biasa. Itu kan menunjukkan bahwa menteri-menterinya Jokowi ini masih loyal, lebih loyal kepada Jokowi daripada kepada Presiden Prabowo. Ada juga peristiwa yang baru aja terjadi di mana Menteri Kehutanan itu si
namanya Raja Joli Antoni itu mengadakan video call dengan Jokowi untuk memohon petunjuk gitu. Padahal presidennya kan sekarang Presiden Prabowo, ya kan? Nah, ini kan menunjukkan bahwa dukungan politik yang solid belum didapatkan oleh Presiden Prabowo. Dan kalau nggak ada dukungan yang solid, Presiden Prabowo bisa kesulitan menjalankan kebijakan besar tanpa hambatan. Kemudian yang ketiga, Presiden Prabowo dihadapkan pada oligarki yang sudah mapan. Oligarki yang sudah lama mengendalikan politik dan ekonomi Indonesia. Udah 20 tahun ya, Indonesia itu secara de facto sebenarnya penguasanya adalah para oligarki. Dan sejak 10 tahun terakhir ini kekuasaan oligarki itu makin merajalela. Nah, jika Presiden Prabowo tidak mampu menjinakkan atau mengubah dinamika oligarki ini, ya dia hanya akan menjadi alat bagi kepentingan mereka, melanjutkan aja kepentingan oligarki ini yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir tanpa hambatan. Kemudian yang keempat, Presiden Prabowo memiliki beban program ambisius tanpa rencana jelas. Kita harus bicara belak-belakan di sini. Program seperti makan bergizi gratis itu kebijakan yang populis memang, terkesan populis ya. Ternyata nggak populis-populis amat kan, karena banyak daerah yang ternyata tidak bersetuju dan secara terang-terangan menolak untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, dan mereka pun sudah berani-berani untuk mengubah anggaran program makan bergizi gratis ini dengan program lain yang dirasa lebih bermanfaat bagi daerah tersebut ya. Ini memang kebijakan yang sepintas lalu terkesan